Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Yogi Purwanto, NPM 22513104146. Di sini saya akan membawakan tentang etika profesi manajer perkebunan kelapa sawit. Baiklah, kita masuki pendahuluan dengan latar belakang. Etika profesi adalah dasar fundamental untuk integritas, ketelitian, dan tanggung jawab di industri sawit, memastikan operasional profesional dan transparan. Nah, dengan itu, manajer juga mengkoordinasikan produksi, anggaran, dan keputusan sumber daya. Posisi ini pilar penting dalam penciptaan nilai. Dan juga perkembangan teknologi menurut etika dalam pengelolaan data, transparansi perusahaan krusial untuk kepercayaan publik terkait isu lingkungan dan keberlanjutan. Nah, rumus masalah penelitian terbagi ada 4. Yang pertama itu konsep etika profesi dan konteks manajer perkebunan kelapa sawit. Yang kedua itu nilai dan prinsip etika profesi yang harus diterapkan oleh manajer. Yang ketiga penerapan etika profesi manajer dalam operasional perusahaan. Dan yang keempat contoh pelanggaran etika di tingkat manajerial dan solusinya. Kita masuk pembahasan selanjutnya, konsep dasar etika dan etika profesi. Yang pertama itu ada definisi etika. Etika adalah pemikiran kritis dan juga mendasar tentang ajaran moral. Dan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral. Dan yang kedua itu profesi manajer perkebunan kelapa sawit. Pekerjaan strategis yang bertanggung jawab dalam mencerna, mengolah, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan operasional kebun kelapa sawit. Dan yang ketiga, tugas dan tanggung jawab. Nah, yang pertama itu ada mengelola dan mengawasi operasional. Yang kedua, pencernaan, pengawasan penanaman, pemeliharaan, dan juga panen. Ketiga, koordinasi tim untuk target produksi. Keempat, menyusun program dan anggaran tahunan. Yang kelima, manajemen tenaga kerja dan kontrol biaya. Yang keenam, memastikan kepatuhan SOP dan regulasi. Yang ketujuh, menjaga hubungan harmonis masyarakat. Kita memasuki etika profesi dalam perusahaan perkebunan. Nah, itu dibagi jadi 4. Yang pertama itu urgensi etika profesi dengan isi etika profesi fundamental untuk integrasi dan tanggung jawab. Pentingnya menjaga kepercayaan publik, stabilitas perusahaan, dan mencegah kecurangan di industri perkebunan. Nah, yang kedua itu prinsip good corporate governance yang dengan singkatnya CCG. Landasan tata kelola modern yang memfasilitasi komunikasi, kepatuhan hukum, dan hubungan stakeholder yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Nah, yang ketiga itu resiko etis yang kompleks. Nah, yang pertama itu manipulasi data dan tekanan target produksi. Yang kedua konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga gratifikasi dari vendor, isu lingkungan, dan tahanan. Pembahasan selanjutnya itu ada prinsip-prinsip etika manajer perkebunan. Nah, kita bisa lihat di sini tuh ada integrasi dan kejujuran, bisa dilihat sendiri kepada teman-teman, dan juga ada objektivitas, kerahasiaan info dan transparansi, akuntabilitas dan juga anti manipulasi data. Dari sini kita bisa lihat nih gimana kita harus menjaga etika dan prinsip-prinsip manajer perkebunan ini. Nah, setelah tadi prinsip-prinsip, ada juga gambaran umum profesi manajer perkebunan, yaitu peran strategis manajer kebun. Juga ada kompetensi teknis dan manajerial. Dan yang ketiga itu kompetensi sosial dan kepemimpinan. Dan terakhir itu jenjang jabatan struktural. Dari sini kita bisa lihat nih, apa-apa yang harus kita gambarkan untuk menjadi manajer perkebunan. Nah, kita memasuki penerapan etika profesi dalam operasional. Yang pertama itu penilaian objektif pekerjaan, kedua interaksi sehat, ketiga komitmen pengawasan, dan keempat etika operasional, dan yang terakhir anti gratifikasi dan konflik. Kita memasuki pembahasan terakhir yaitu contoh kasus pelanggaran etika profesi. Yang pertama itu manipulatif laporan panen. Menaikkan tons atau mengubah data penggunaan pupuk untuk menunjukkan kinerja tinggi merugikan finansial perusahaan.
Kedua, meminta imbalan atau gratifikasi, menerima suap dari vendor untuk tender pengadaan atau pengarahan proyek demi keuntungan pribadi. Yang ketiga, penyalahgunaan jabatan, menggunakan aset perusahaan atau otoritas untuk kepentingan pribadi atau keluarga tanpa produser resmi. Yang keempat, bias dalam penilaian kinerja, memberi nilai berdasarkan kedekatan personal, bukan kinerja objektif menunjukkan moral dan produktif tim. Nah, dan yang terakhir itu pelecehan verbal atau nonverbal. Memahami pekerja dengan kata-kata kasar, intimidasi, atau merendahkan di depan umum, melanggar etika dan hukum. Baiklah, cukup sampai sini aja penjelasan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.